Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Haryanto kembali mengingatkan bahwa polusi udara bisa melipat gandakan kerentanan warga terhadap ancaman penyakit. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara tinggi akan lebih rawan jika terinfeksi virus penyebab COVID-19. Budi Haryanto juga mengingatkan bahwa 60% penyakit yang diderita manusia terkait dengan pencemaran udara. Untuk itu, Budi berharap anak-anak muda Indonesia ikut berupaya mencegah polusi udara. Polusi udara masuknya lewat hidung, ya, karena saluran nafas. Terus kemudian COVID itu juga lewat hidung, ya, jalurnya udah sama nih, satu. Yang kedua, polusi udara itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan penyakit. Mulai dari yang akut, ya, yang langsung kena, misalnya katakanlah kemudian jadi batuk, pilek, alergi, ya. Terus kemudian juga katakanlah serangan asma misalnya, ya. Tapi sebagian besar dari itu adalah yang polutan-polutan gas dan yang kecil-kecil, ya. PM partikel debu 2,5 mikron itu langsung masuk ke paru-paru dan kemudian mengganggu saluran nafas bagian bawah sampai ke alveoli, bronchioli, paru-paru terganggu dan kemudian jantung juga terganggu, dan kemudian yang logam-logam berat, ya, seperti merkuri, timbal dan sulfur itu masuk ke target organ dan merusak di sana. Jadi COVID-19 itu menjadikan orang-orang yang terbiasa yang terkena pencemaran udara, yang punya penyakit-penyakit kronis akibat pencemaran udara menjadi lebih parah. 2020 Harvard merilis hasil riset mereka bahwa di tempat-tempat dengan polusi udara yang tinggi itu hampir 80% di wilayah di perkotaan di Amerika loh yang diteliti. Banyak banget mereka yang meninggal akibat COVID-19 itu 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka yang kena COVID di wilayah-wilayah pencemaran udara rendah. Misalnya di Italia itu kota-kota yang tinggi polusi udaranya ternyata yang meninggal karena COVID sekitar 12%. Bandingkan dengan di Italia bagian selatan, ya, yang tingkat pencemaran udaranya rendah, ternyata kematian akibat COVID itu sekitar 4%. Artinya yang tinggi polusi 3 kali lipat jumlah kematiannya dibandingkan dengan yang rendah polusi. Nah, ternyata di negara-negara lain juga di Eropa itu menyampaikan bahwa kematian yang di wilayah-wilayah tinggi polusi selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kematian-kematian karena COVID di wilayah rendah polusi. Sama, Filipina juga melaporkan hal yang sama, di India juga melaporkan hal yang sama. Jadi menjawab apakah terkait dengan COVID-19, polusi udara jelas terkait. Saya punya mimpi, ya, teman-teman yang masih muda-muda ini mulai tertarik kepada masalah mencegah agar apa yang kita hirup ini adalah selalu kualitasnya baik. Kalau kita bisa memilih makanan minuman, ya, yang kita bisa makan dan kita bisa minum itu yang kualitasnya baik. Nah, sekarang yang lebih banyak problemnya adalah bisa nggak yang kita hirup ini kualitasnya baik. Untuk itu kan harus mulai concern dulu, ya, mulai concern bahwa problem terbesar dari manusia 50-60% penyakit itu terkait dengan pencemaran udara. Mulailah tahu itu dulu dan kemudian silakan mempelajari bagaimana caranya supaya penyakit sebanyak itu bisa hilang gitu dengan berpartisipasi, ya. Artinya mulai belajar, mulai tahu, dan kemudian mulai melakukan segala cara, ya. Apa yang bisa dilakukan untuk mengingatkan pemerintah bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk mulai dari sekitar kita sendiri, ya. Belajarlah hidup yang sehat dengan udara banyak yang masuk, maka pemikiran kita akan lebih jernih dan lebih cerdas untuk kemudian memilih dan berpartisipasi dalam upaya-upaya untuk menjadikan udara yang kita hirup itu memang yang bersih, sehingga kita akan tetap sehat.